Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami kelompok 2 dengan fasilitator adalah Ibu Dr. Anda Ade Mutiarawati MPD. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Jawa Barat, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai ruang kolaborasi modul 1.2. Saatnya kita saling mengenal dengan lebih dekat. Pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Ibu Puji Astuti SPD dari SMPN 1 Susukan. Yang kedua adalah Ibu Nur Enda SPD dari SMP PUI Palimanan. Dan yang ketiga adalah Nur Latifah SPDI dari SMPN 2 Ciwaringin. Dan saya sendiri, Dedi Iskandar dari SMPN 1 Gegesik. Sebagai guru penggerak, tentunya kita sudah lebih memahami tentang apa yang harus kita miliki, perilaku-perilaku yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Tentunya tidak semua perilaku itu bisa dijadikan pedoman. Pedoman apa saja perilaku yang bisa kita sebagai guru penggerak? Kita harus mempunyai perilaku yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Dan tentunya perilaku itu mempunyai pedoman-pedoman yang sudah dirangkum sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apa nilai-nilai yang harus dimiliki sebagai guru penggerak? Tentunya ada beberapa poin yang menjadi pedoman utama. Yang pertama, nilai yang harus ada pada guru penggerak adalah berpihak kepada murid. Yang kedua, nilai yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Yang keempat adalah inovatif. Dan yang kelima adalah reflektif. Itu adalah nilai-nilai yang harus ada di dalam diri kita sebagai guru penggerak. Kelima nilai ini itu saling mendukung dan tentunya diharapkan menjadi pedoman berperilaku untuk seorang guru penggerak. Jadi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Kekuatan nilai apa yang dimiliki oleh kelompok kami? Berdasarkan hasil diskusi yang sudah kami lakukan selama 2 hari, tentunya kami dapat menyimpulkan beberapa di antaranya. Yang pertama dari Ibu Puji Astuti, beliau menyampaikan mengenai nilai mandiri. Apa itu mandiri? Artinya guru penggerak yang mandiri berarti guru tersebut harus mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Dan Ibu Puji dalam hal ini sudah melaksanakan kegiatan, diantaranya melakukan pelatihan online guru belajar seri Kemdikbud, pelatihan di Damba PATK IPA tentang pembuatan Powton dan lain-lain. Itu dibuktikan dengan beliau memiliki berbagai macam sertifikat kependidikan. Yang kedua dari Ibu Nur Enda SPD, beliau akan menyampaikan mengenai kolaboratif.
Yang dimaksud dengan kolaboratif ini adalah perilaku guru penggerak berkaitan dengan nilai kooperatif. Guru harus mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis, baik dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sosial, dan dinas pendidikan. Tentunya hal itu tidak lain adalah untuk kemajuan sekolah dan untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekitar kita ini. Kolaboratif yang dilakukan untuk menyalurkan ide dan gagasan serta menyelesaikan masalah, karena hal ini dapat menemukan ide atau pemikiran terbaiknya, dan kolaborasi adalah kunci pemikiran kreatif. Ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Nur Enda, di antaranya berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian dengan atasan, ya, sebagai salah satu langkah dalam kegiatan kolaboratif. Yang ketiga itu dari Ibu Nur Latifah SPDI. Beliau menyampaikan mengenai berpihak kepada murid. Guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik sebagai acuan utama. Guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun diri atau membangun sendiri pengetahuannya. Jadi di sini tugas guru adalah hanya menuntun, ya. Tetap ada yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yang sudah dilakukan oleh beliau. Yang pertama, beliau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba berani maju ke depan, kemudian ketika dia tidak mampu, maka temannya bisa saling membantu. Nah, di sini fungsi guru hanya menuntun saja. Yang kedua adalah dengan menerapkan teknologi yang sudah semakin canggih, ya, yaitu dengan cara pemanfaatan gadget. Gadget tentunya itu adalah kita anggap sebagai pisau bermata dua. Tinggal bagaimana kita mengarahkan peserta didik kita agar lebih banyak hal positif ketimbang hal negatif yang bisa dilakukan terhadap gadgetnya tersebut. Banyak sekali yang bisa dilakukan dari perangkat teknologi tersebut. Diantaranya ada aplikasi Canva yang sudah sangat banyak memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu untuk membuat materi pembelajaran. Yang terakhir dari saya sendiri, saya menyampaikan mengenai inovatif dan reflektif, ya. Inovatif itu artinya guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan tentunya itu harus menyenangkan mereka. Kemudian yang reflektif selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja, ya. Tidak semua kritik, tidak semua saran itu selalu negatif, ya. Kalaupun ada yang negatif tidak masalah, tapi kita harus menanggapinya dari sisi atau nilai positifnya untuk memperbaiki kualitas kerja kita. Yang sudah dilakukan yaitu pembelajaran berbasis kuisis. Suasana baru, anak merasa senang, tidak merasa tegang di saat pembelajaran ataupun ujian. Sebagaimana kita lihat dalam video berikut, ya, anak dengan tekun fokus terhadap gadgetnya, tapi bukan untuk bermain, tapi mereka fokus terhadap soal ataupun materi yang ditampilkan. Karena di setiap soal itu ada durasi hitung mundurnya, dan ketika selesai itu akan ada reward, ya, akan ada informasi
jawaban mereka betul atau salah, ditambah dengan suara yang menggelegar, itu memberikan kesan tersendiri. Dan secara refleks mereka akan menjerit bahagia, bersorak ketika jawaban mereka betul. Dan kita juga akan dapat melihat ekspresi teman-temannya ketika jawaban mereka salah. Dan ini adalah sesuatu hal yang baru dan harus dikembangkan. Peran guru penggerak yang kelompok kami pilih yaitu pemimpin pembelajaran. Yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan zamannya, yaitu abad 21. Dengan menggunakan aplikasi Canva dengan materi pembelajaran, peserta didik lebih semangat belajar dan mengeksplor diri mereka karena gadget merupakan kebutuhan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Ya, di sini mereka bisa melakukan edit menggunakan capcut, ya. Kemudian untuk membuat poster dan lain-lain, mereka bisa menggunakan Canva-nya. Beberapa kegiatan pemimpin pembelajaran. Yang pertama adalah guru memberikan informasi tentang pembuatan laporan praktikum dengan Canva melalui HP. Jadi kita tidak hanya langsung memberikan tugas membuat suatu desain ataupun apapun itu menggunakan Canva, tapi kita harus memberikan informasi awal, ya, tentunya bimbingan, karena setiap siswa itu mempunyai pemahaman awal yang berbeda-beda. Kita berikan bagaimana tutorialnya, setelah itu baru kita bebaskan bagaimana mereka berekspresi dengan gadgetnya masing-masing. Hasil karya yang lain diantaranya di dalam membuat laporan praktikum, murid tentunya bisa memilih template, ya. Template itu adalah suatu susunan yang sudah jadi, sehingga mereka tinggal mengganti tulisannya, menambahkan foto, tidak membuatnya dari nol sama sekali, ya. Kemudian di sini di bagian yang kosong ini mereka memasukkan hasil videonya. Jadi selain kita bisa membaca teks yang ada di situ, kita juga bisa melakukan play terhadap video yang sudah mereka buat sebelumnya. Nah, untuk yang lain, ini yang dilakukan oleh Ibu Enda juga, yaitu beliau melakukan proses editing menggunakan capcut, ya. Sama dengan yang tadi, tentunya hal ini juga dilakukan oleh guru. Itu adalah memberikan tutorial terlebih dahulu, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berkembang, ya. Jadi tugas guru itu hanya menuntun, hanya memberikan informasi di awal, kemudian selebihnya kita serahkan mereka untuk lebih berkembang. Yang lain juga sama. Ini beberapa contoh screenshot, ya, beberapa video yang juga dibuat oleh siswa. Ini juga sangat-sangat luar biasa, karena tentunya dengan gadget yang ada sekarang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka jauh lebih canggih ketimbang bapak ibu gurunya. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama tetap kita sebagai guru harus mampu menuntun mereka supaya mereka tidak salah dalam berproses, ya. Ini juga sama, ini contoh membuat kartu ucapan. Ini juga sama tentunya, ini sudah ada templatenya. Jadi yang dilakukan oleh siswa itu hanya mengganti foto yang defaultnya, kemudian tulisannya tinggal diedit disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Akhir kata,
Terima kasih. Salam dan bahagia untuk guru-guru hebat, guru penggerak angkatan 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.